kok bisa seorang Mas Ino ini muncul ide ini harus saya bikin inovasi supaya mengingatkan pasien untuk sholat ya, setidaknya minimal ya 5 waktu lah, maksimal 6 waktu. Gimana itu latar belakang atau yang melatar belakangi Mas pada Ino? Inovasi ini kan memang sholatnya yang 5 waktu ya, 5 yang waktu, wajib, yang wajib dulu ya. Karena jadi perlu diingatkan bahwa saat ini memang perlu adanya itu pengingat ya. Untuk sholat, karena salah satunya itu. Terus yang selanjutnya adalah pasien itu stres saja bulannya kapan, sakitnya apa. Waktu itu kita menerangkan kondisi penyakitnya. Selain itu kita juga selingi kata-kata yang komedi biar dia bisa senyum, bisa ketawa. Sedikit-sedikit kadang-kadang kita menyentuh yang lucu, nanti dia bisa ketawa. Nanti Oke, selamat datang di Obseria, obrolan seru dan ceria. Masih bersama kami, saya sebagai host Edi Wibowo. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang One Person One Innovation. Tak lupa kita akan pada tema kali ini kedatangan tamu-tamu istimewa tentunya. Untuk yang pertama, mereka berdua ini sedikit clue ya, mereka berdua merupakan senior di salah satu ruangan yang sangat paling ditakuti sama orang, yaitu instalasi care unit ya, atau ICU. Oke, untuk yang pertama rekan saya juga, silakan memperkenalkan diri. halo sahabat ceria, perkenalkan saya Ino, biasa dipanggil Ino. Saya dari ruangan ICU. Masya Allah. Dan yang satu lagi nih, yang awet muda ini. awet muda. Ini dengan Ismail masih tetap di ICU bersama rekan saya Mas Saino dan teman-teman di ICU yang selalu ceria. Luar biasa sekali. Baik nih, saya panggilnya Mas Ino sama Mas Mail aja ya, biar ini. Oke. Untuk kali ini ada Mas Ino dan Mas Mail. Terkait tentang One Person One Innovation. Inovasi itu kan sebuah terobosan ya, atau sesuatu hal yang belum ada diadakan sebagai wujud untuk pemecahan masalah tentunya. Nah, ini kebetulan ada kisi-kisinya ini, mereka berdua ini mempunyai inovasi yang cukup dilirik oleh pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibarang. Nah, ini saya ke Mas Ino dulu ini. Dengar-dengar inovasinya apa itu, Mas? Pada kesempatan kali ini, kemarin saya mengambil inovasi berjudul Awas Pas ya. Awas Pas. Awas Pas ya. Berarti jangan pas dong. Awas Pas. Itu apa itu kok jadi Awas Pas itu? Awas Pas itu sebuah singkatan. Oh, jadi kepanjangannya itu awas adalah alarm waktu sholat pada pasien. Jadi saya singkat menjadi Awas Pas, seperti itu. Alarm waktu sholat pada pasien. Oh iya, benar juga ya. Kadang-kadang ini ya, perlu ada yang ngingetin ya. Di samping keluarganya, mungkin yang lagi sakit juga seharusnya malah semakin ibadahnya semakin lebih tingkatkan lagi. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Kok bisa seorang Mas Ino ini muncul ide ini harus saya bikin inovasi supaya mengingatkan pasien untuk sholat ya, setidaknya minimal ya 5 waktu lah, maksimal 6 waktu. Gimana itu latar belakang atau yang melatar belakangi Mas pada Ino? Inovasi ini kan memang sholatnya yang 5 waktu ya, 5 yang waktu, yang wajib itu. dulu ya. Karena berbagai alasan kenapa saya mengambil mengambil inovasi seperti ini, karena yang pertama adalah yang pertama sendiri itu ICU merupakan ruangan yang khusus ya Mas Ibo, di mana di situ
tertutup seperti Tertutup, itu. Terus betul. juga kadang ada suara-suara monitor ya, suara monitor. Tutup ya. Suara seperti itu dari monitor, dari ventilator seperti itu, dan juga kadang memang kalau saya sedang melakukan tindakan seperti itu, suara azan dari luar memang nggak kedengeran. Oh seperti gitu ya, karena di samping ruangan tertutup juga ada Iya. suara-suara itu tadi ya, suara jadi, alat ya. jadi memang kadang nggak terdengar. Terus yang kedua memang ruangan ICU kan memang ini ya, selalu terang seperti itu. Kelihatan siang terus. Iya, kelihatan siang malam. Nggak pernah malam. Iya, nggak pernah malam. Petugasnya padahal udah Nggak kita tahu ganti ya. jam berapa nggak Iya, tahu. jadi kadang memang pasien itu nggak tahu ini kondisi siang apa malam seperti itu. Jadi kadang saya juga kadang ditanyain, misalkan sedang tindakan kayak gitu, malam-malam saya pernah ya jam 1 malam lagi tindakan, ada pasiennya nanya, Mas, dene ora Malam-malam. iya orang wengi-wengi. Tengah malam bae. Iya, jadi aman bae padahal itu jam 1 malam. Jadi ini perlu diingatkan bahwa saat ini memang perlu adanya itu apa namanya Pengingat ya. untuk sholat, karena salah satunya itu. Terus yang selanjutnya adalah kita kan dulu pernah diajari tentang waktu kuliah ya, Mas Ibo, tentang terkait dengan Jadi muda lagi nih. terkait dengan adanya kalau kita melakukan anamnesa pada pasien pengajian kayak gitu kan kita Kebutuhannya apa aja kebutuhannya gitu ya. apa aja gitu kan. Kebutuhannya apa aja, sedangkan kalau kita melakukan kan masih menggunakan pola Gordon ya. Dulu kan masih menggunakan pola Gordon. Gordon itu. Masih ingat ya, masih Masih ingat nggak, masih bawa pola Gordon Aduh, apa aja? Gordon ini itu jambalan kita ya. Iya. Harus paham itu. Salah satunya itu. Iya, salah satunya itu dari pola Gordon kan ada 11 ya. Jangan disebutkan Oh, iya. semua, terlalu panjang nanti. Iya. Poinnya itu kan salah satu itu ya. Salah satu poinnya adalah di nomor 11 Kebutuhan. terkait dengan nilai dan kepercayaan. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa kalau kita mengisi di CPPT untuk saat ini ya, asesmen keperawatan rawat inap saat ini juga di bagian ini apa namanya? Masih Bob pernah ngisi nggak asesmen perawatan rawat inap? Kalau CPPT saya beda Iya, dong. beda ya. Kalau di rawat inap kan ada bagian di mana terkait dengan kegiatan spiritual pada saat perawatan. Nah, iya. pada saat kegiatan spiritual pada saat perawatan kan di situ memang ada pilihan ya, seperti berdoa, mengaji, sholat seperti itu kan. Di situ ada pilihan seperti itu. Dan sebenarnya saya juga pengen mengimplementasikan dari asesmen yang sudah dilakukan itu tadi seperti Sesuai Gordon tadi ya. Sesuai Gordon itu. Dan ini belum pernah ada di sini, di khususnya rumah sakit Jibara ini belum pernah ada ya. Saya sih kurang begitu paham ya, cuma Selama kalau di ICU Mas Ino, kalau di selama- ICU memang Baru ya? kita baru bayi per oral per pasien kayak gitu loh, bukannya belum menggunakan alarm ini Wah, seperti ini itu. benar-benar inovasi dong tentunya, karena belum ada diadakan berdasarkan asesmen. Oh, ini ilmiah sekali ya, enggak kaleng-kaleng ini. Makanya pimpinan itu tidak salah. Kita ke Mas Mail ini. Apa ini inovasinya Mas Mail? Bisa spill dikit-dikit dulu ini. Ya mungkin inovasi. Biar sobat observia tahu tentunya ya. Inovasi yang saya angkat itu obrolan perda stres terutama untuk pasien dan keluarga pasien, karena itu tadi udah terang sama Mas Ino, di ICU itu tempatnya sepi, tempatnya khusus, kadang-kadang pasien itu stres saja pulangnya kapan, sakitnya apa. Waktu itu kita menerangkan kondisi penyakitnya, selain itu kita juga selingi kata-kata yang komedi biar dia bisa senyum, bisa Stand up. ketawa. Sedikit-sedikit kadang-kadang kita menyentuh yang lucu, nanti dia bisa ketawa. Nanti kita kaji apa yang dikeluhkan, bagaimana gitu. Paling obrolan itu yang untuk meredakan dia boring lah istilahnya di ruang. Tapi tetap sesuai Gordon juga sama iya, kayak Mas Ino ya. Ya, nanti dikaitkan. Ya keberapa itu kalau Mas Mail? Dikaitkan ya. Saya sudah mengedukasi ke pasien yang udah lama, kemudian kita ajak ngobrol, dia bilang
ya alhamdulillah ini ada yang bisa menerangkan dengan jelas kayak gini, lebih enak dengan bahasa disesuaikan dengan kondisi pasien, pendidikan pasien. Nanti yang mudah dipahami tentunya ya. Oh iya benar juga, karena di ICU kan Tidak boleh ditunggoni. satu tidak boleh ditunggoni, tungguin lah ya. Iya, ditungguin. Bahasa ada Ya, Tunggoni. ngapain itu nggak boleh ditunggoni kecuali ada saat-saat tertentu yang membutuhkan keluarga ya. Iya, betul. Terus cenderungannya memang itu ya lama lah ya ibaratnya itu ya. Apalagi ya, waktu-waktu kritis Iya, memang apalagi butuh apa namanya support lah ya. Di samping dari keluarga juga karena nggak boleh ditungguin kan pasti teman-teman ICU kayak Mas Main, Mas Ino yang harus bisa operasi. Iya. bisa komunikasi lah istilahnya. Tapi selama ini untuk inovasi yang operasi ini masih sebatas ke pasien ya, belum merambah ke keluarga pasien ya. Kalau pasien yaitu pasien yang tidak sadarkan diri, yaitu kita operasinya ke keluarga, yang pasien. nunggu dia selama berhari-hari, kita ajak ngobrol. Oh iya, boring juga Kita ya. juga punya tempat yang khusus namanya pojok bertanya, yaitu kita manfaatkan dengan cara kita obras apa yang dikeluhkan, kemudian bagaimana nanti mengikuti terapi-terapi perkembangan pasien. Nanti kita berikan ke keluarga pasien yang penunggu yang dia bertanggung jawab. Berarti ngurangin stres, ngurangin cemas juga ya, karena kebutuhan atas pengetahuan atau apa istilahnya perkembangan pasien ya, iya. perkembangan pasien. Itu sebenarnya lebih bagus, terus keluarga juga Cemasnya nanti iya, cemasnya Jadi tujuannya bagus banget sebenarnya ya, saling berkaitan sebenarnya. Karena iya. dari Mas Ino sama Mas Mail itu tetap ilmiah memakai gordon tadi ya, 11 ya. Rasanya komunikasi itu spiritual. nomor berapa ya? Yang tahu Mas Mail, saya nggak pengen. Baik, untuk Sobat Obseri ya, jadi kalau di rumah saya Jembarang dengan khususnya di ruang ICU, yang satu inovasinya Mas Ino itu untuk terutama yang muslim ya. Ini muslim. baru menyasar muslim ya. Iya, Untuk yang muslim itu jangan khawatir, karena itu tadi di samping pengobatan secara medis, dari spiritual juga selalu dipupuk. Salah satunya dengan mengingatkan sholat. Nah, kembali lagi ke Mas Ino nih. Oh iya, siap. Tadi apa? Alarm waktu sholat pasien. Itu seperti apa alarmnya? Apa? Atau bentuknya adzan atau apa? Bisa diterangkan sedikit deskripsinya? Ya, jadi terkait dengan inovasi saya, jadi nanti saya membuat rekaman ya Mas Ibo, membuat rekaman terkait dengan intinya menginformasikan kepada pasien pada saat ini yang isinya ini waktu sholat apa seperti Misal maghrib nih, maghrib. Misal Contohnya gimana? Contohnya biar nggak penasaran. Ini Mas Ino ini malu-malu, tapi ininya sebenarnya ada rekamannya ya, cuma sebenarnya ada rekamannya, cuma pada intinya yang menginformasikan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menginformasikan kepada seluruh pasien di ruang rawat inap ICU saat ini sudah memasuki waktu sholat maghrib seperti itu. Waktu sholat maghrib, silakan bagi yang mau menjalankan sholat maghrib, nanti kita akan bantu dan dibantu akan keluarga dan dibantu oleh keluarga juga seperti itu. Jadi nanti setiap perawat penanggung jawab itu nanti pada waktu sholat juga dia akan keliling seperti itu, keliling untuk membantu pasien untuk sholat seperti itu. Terus juga nanti rekaman itu juga nanti kan kita punya nurse call ya, nurse call-nya jadi nanti di on kan seperti itu. Jadi yang bentuk mic itu? Iya, yang tinggal pencet dan ngomong ya. Iya, kayak gitu. Itu kan Rekaman itu kan ada nanti tersampaikan lewat itu seperti itu. Oh, berarti nggak perlu ada tambahan sound ya? Nggak kayak di ding 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 kayak gitu ya. Kita melaporkan sudah ada. Tapi ini Mas Ino, itu sudah dalam bentuk aplikasi secara otomatis waktu waktu sholat atau manual dari perawat?
atau yang jaga, misal menginformasikannya datang mencet misalkan waktunya apa udah otomatis waktu jam sekian yang sekarang. Untuk sekarang sih ini ya Mas Ibu punya adanya apa namanya aplikasi di HP Oh, yang terkait itu dengan ya. kalau waktu sholat ada kayak gitu. Terus selanjutnya kalau sudah itu terus nanti kita nyalain itu rekaman yang tadi seperti itu yang isinya seperti Oh berarti sama petugas jaga Iya, dimanualkan ya, dimanualkan. berdasarkan dari aplikasi waktu sholat. Iya betul sekali Pak Ibu. Nah ini kalau kembali ke Mas Mail ini, tadi kan sudah dikupas sedikit tentang apa opras ya, obrolan pasien pereda stres. Itu semua tenaga, terutama baik keperawatan maupun medis ya, dokter dan sebagainya, atau hanya perawat yang melakukan itu tindakan obrolan lah ibaratnya. Untuk sementara sih terapi. kalau yang dokter itu ada perkembangan pasien itu sudah rutin dilakukan. Kalau saya itu paling kadang kan untuk selain dari perkembangan pasien kita juga ngobrol-ngobrol yang selain dari penyakitnya, kondisinya, kita ngobrol istilah bisa kayak Curhat lah, mah. curhat lah ya. Kayak apa obrolan misalnya ini saya punya apa keluhannya gini yang belum disampaikan, nanti kita juga bisa menggali di situ. Kemudian untuk keluarga yang nunggu, yang stres juga kita hibur dengan obrolan-obrolan yang mengandung komedi sedikit-sedikit. Nanti dia bisa. Nah itu bisa dilakukan di setiap shift atau dikhususkan hanya Itu shift biasanya pagi sih atau apa? Apa sesuai kebutuhan? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lagi tindakan, kalau tindakan kemudian ada pasien, ada keluarga di situ, ya kita sambil ngobrol itu. Nanti kita melakukan tindakan, tapi kita juga ngobrol ke pasien. Jadi pendekatannya lumayan intens kalau kita lagi tindakan sambil ngobrol. Sebenarnya bisa dimasukkan ke itu ya, CPPT ya, edukasi pasien. Edukasi Beda, pasien. beda sama. Ya beda. Beda lagi ya. Nanti itu yang perkembangan itu perkembangan Perkembangan. pasien lah itu. Luar biasa sekali ini dua narasumber yang tidak kaleng-kaleng tentunya ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari Mas Ino. Pada intinya ICU dari dulu kan memang terkenal ruangan yang Angker. Horor lah ya. itulah ya. Horor. Yang masuk ke situ kalau anggapan orang Dalam tanda luar kutip kan, ya. dalam tanda kutip kan selamat ya alhamdulillah, Iya. dan orang selamat ya memang sudah menjadi itu nih ya, menjadi Takdir. ajalnya takdirnya seperti itu. Jadi ketika Tapi kan kita nggak pasrah iya, ya. jadi ketika nanti pasien masuk ruang ICU ya nanti diharapkan dengan adanya program atau bukan program ya, inovasi yang saya bikin Awas Pas ini diharapkan nanti ya apa spiritual pasien itu meningkat seperti itu. Jadi nanti pasien jadi bahagia kan pada intinya ya Bang, kalau spiritual meningkat, merasa tenang, cemas berkurang, terus akhirnya berpikir positif, akhirnya mempercepat proses penyembuhan pada Insya Allah, intinya ya. seperti itu. Jadi diharapkan nanti ya proses sembuh cepat, terus nanti mengurangi dari hari rawat inap di ruang ICU seperti yang lalu. Tetap berkesinambungan Iya. sebenarnya ya, saling ini ya. Begitu. Kalau Mas Mail gimana? Ya, ada yang perlu disampaikan terkait dengan Yang sangat penting memang kalau kita antar manusia itu harus komunikasi sebenarnya itu. Oh, iya, itu itu dari memang. inti dari dia percaya pada kita adalah komunikasi. Kalau kita komunikasinya bagus, insya Allah sih nanti dia untuk menanggapinya juga bagus. Oh, iya, benar Jadi sekali. dimanapun bisa dilakukan. Misalnya nggak cuma di ICU, nanti bisa di ruangan yang lain. lain ya, bisa diaplikasikan Jadi, ya. untuk mengurangi rawan komplain lah. Ya. Nah ini penting banget ini, karena kebanyakan pelanggan ya terutama yang komplain itu karena seringnya Nah, miskomunikasi ya, nah, itu. kurangnya informasi atau informasi yang salah, informasi yang kurang pas, yang seharusnya bisa ditanyakan kepada yang bertugas, Iya. tanyanya malah yang ke orang lain. Ya, itu yang menjembatani itu kita yang lakukan obras. Masya Allah. Luar biasa sekali untuk tema kali ini, yaitu tentang inovasi yang bersama Mas Ino dan juga Mas Mail. Terima kasih atas waktunya ya Mas Ino dan Mas Sama-sama. Mail. Semoga hal ini selain memberikan informasi kepada Sobat Obsteria juga bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Barang
sudah banyak inovasi-inovasi yang tentunya dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Aji Barang khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena kita milik Indonesia ya, bebas. Sehingga lebih yakin dan percaya kepada pelayanan kami di RSUD Aji Barang. Baiklah, Sobat Obseria, mungkin untuk tema atau pertemuan pada kali ini kita cukupkan dulu, karena insya Allah untuk berikutnya masih banyak inovasi-inovasi lain yang akan kita kupas, akan kita bahas, dan kita informasikan ke Sobat Obseria semua. Dan jangan lupa Sobat Obseria, jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, and share untuk channel kami biar kami selalu berkembang, selalu semangat, yang tentunya semoga bermanfaat buat semua Sobat Obseria. Dari kami cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Mas Ino dan Mas Mail. Semoga informasi kita bermanfaat buat Sobat Obseria semua. Bye bye. Gimana? Bye.